Saudara, jadi intinya begini, justru Yesus yang hebat itu naik ke sorga menyediakan tempat buat kita. Yesus yang hebat itu memberikan Roh Kudus buat kita. Yesus yang hebat itu berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan karena itu kita hebat. Kenapa kita hebat? Karena Tuhan Yesus memilih kita. Tuhan Yesus mengutus pasukan malaikatnya. Tuhan Yesus memberikan rohnya buat kita. Dan Tuhan Yesus menjamin bahwa Dia akan menyertai kita. Berarti betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tetapi kita cakap menanggung segala perkara dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Dan itu sebabnya kamu hebat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang very special karena kita bersama dengan orang hebat yang bikin saya susah, saudara. Kenapa bikin saya susah? Karena saya diundang di programnya. Dan ini satu-satunya manusia yang ngajak saya clubbing, saudara. Kita akan jumpai rekan saya yang hebat ini, namanya Boy William. Kita berikan tepuk tangan ya. Halo semuanya. Halo. Aduh, Boy. Halo lagi Pak. Halo. Gara-gara Boy saya dibully habis-habisan. Yang benar. Yang pertama katanya, ini orang kok kenapa ya? Masa diajak pendeta clubbing ya kan? Yang kedua dia bilang sama pendeta lagi, I like alkohol. Sudah kasih dalam Tuhan. Tetapi hari ini ada hal-hal yang menarik dalam pembahasan kita. Boy, apa kabar Boy? Aku baik Pak. Senang banget bisa ketemu lagi, ngobrol lagi nih. Karena kemarin ada di Nebeng Boy, sekarang ada di Kamu Hebat. Jadi sekarang saya menginterogasi Boy. Boleh. Kenapa berani-berani ngajakin clubbing pendeta? Kenapa? Karena orang di luar sana mikirnya pendeta kan di atas panggung doa-doa doang gitu ya. Sekali-sekali clubbing sama aku Pak. Kalau aku emang sama semua orang, I am what I am. Aku apa adanya, nggak ada niat untuk nyakitin orang lain, nggak ada niat untuk merugiin orang lain. Tapi aku emang open book aja. Maksudnya what the truth about myself, I will let you know juga. Daripada gara-gara ketemu pendeta gue harus sok-sok gimana, sok-sok suci, atau ketemu presiden gue harus sok-sok, atau ketemu bisnismen gue harus sok-sok kaya. For me that's not life. Dan saya juga nggak akan karena ketemu Boy lalu saya jadi pendeta. Boy, beginilah kebenaran. Life is about yourself, right? Right. Yeah. Asal kita, kalau aku diajarin asal nggak ngerugiin orang lain, dan I believe in my God Jesus. Maksudnya the values that He instilled in me. Tapi memang I'm very millennial aja anaknya. Puji Tuhan. Nah, jadi gini, yang menarik dalam pembahasan itu karena seperti saya bilang bahwa we can never please everyone. Kita nggak pernah bisa nyenangin semua orang. Dan thank God for haters. Emang Pak Gilbert ada haters? Ada dong. Orang benar-benar ngatain gitu? Oh ada. Siapa itu? Oh banyak. Pendeta sesat. Siapapun yang nge-hate, whoever is a hater di luar sana ya, yang nge-hate Pak Gilbert ya, hati-hati guys. Never hate a pendeta, oke? Ya betul. Dan juga never hate Boy karena dia orang baik. Nggak, kalau hate Boy mah nggak apa-apa. Jadi gini, lagi berbincang-bincang karena seru. Tetapi ada satu yang menarik perhatian saya. Jadi tapi ini off the record di program Nebeng Boy karena tidak masuk di program Boy tapi masuk di otak saya, jiwa saya dan roh saya yang terdalam. Jadi Boy sempat bilang begini, di umur 16-17 tahun saya sempat jadi misionaris di Tanzania. Betul. Ya, nah itu yang kita mau bicara. Gimana Boy? Jadi backtrack story ini ya. Ini nggak banyak orang tahu nih Pak. Iya. Jadi waktu aku tinggal di New Zealand, awal-awal tuh rada ke pergaulan yang salah. Kayak anak-anak yang demen di jalanan, tau nggak? Anak-anak the party kids, gitu kan. Jadi masuk ke pergaulan yang salah, sehingga suatu saat kita dipindahin ke sekolahan Kristen sama keluarga. Dipindahin ke ini nggak ada harapan nih anak nih, mesti dipindahin ke sekolah Kristen. Something like that. Kayak nggak ada masa depan nih anak nih. Jadi aku diajarin baca Alkitab setiap hari. Yang dari tadi ya bukan gak percaya, tapi biasa aja sama gereja, sampai aku benar-benar high on faith, benar-benar Kristen total. Kita diajarin nggak boleh ngedengerin musik yang duniawi. Jadi apapun harus yang God-like. Ngomong kasar ya itu mah udah lumrah lah ya, nggak boleh segala gitu. Udah, I became a full-on Christian. Dan ada salah satu kurikulum di mana kita itu, angkatan kita diterbangin ke Afrika, ke Tanzania untuk menginjil, missionary trip. Jadi kita doain orang-orang di sana. Ini true story. Ada orang yang budak dan orang yang sakit orang apa kita doain and then sembuh in the name of God. Ya udah, so I know God is real. Ya kan? He is here. And then I came back to New Zealand. The devil is also real. Yes. The devil is also real. Aku jadi jauh lagi nih Pak Pendeta sama
Tuhan. Ya. Karena namanya anak muda labil ya. Ya. Labil. Dan aku tipikal orang yang udah tahu Tuhan ada. Tapi aku menjauh, Dan itu you cannot deny that God is. Oh ya, God is God. He is there in front of my eyes, my own experience. Cuman aku tahu diri. Kalau udah menjauh, udah tiba-tiba main sama orang-orang itu, aku malu bolak-balik ke gereja, pulang dari gereja begitu lagi, ke gereja lagi, pulang dari gereja begitu lagi, kayak munafik. Mendingan gak usah. Nah, tapi dan another story is setelah itu semua terjadi, aku pindah lagi ke Indonesia. Ya kan, we all move nih as a family. Di New Zealand, Christianity aja itu kita baru dengar di sekolahan itu. Bukan baru dengar, maksudnya baru ngedalamin. Baru betul-betul ngalamin dan merasakan. Sampai di Indonesia aku punya teman banyak agama, Pak Pendeta. Ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddhis, Free thinker, ateis. oh ya. Dan hidup mereka kayaknya lebih soleh daripada aku. Ya. You know what I mean? Hidup mereka sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Tapi selama kita sekolah di sana selalu diajarin bahwa Tuhan itu ini, Tuhan itu ini. Nah itu otakku jadi buyar lagi. What is this concept of religion? You know, this is real talk aja Pak. Tapi lama kelamaan ya kita harus cari faith-nya lagi. Dan sekarang aku ikut salah satu sebuah komsel. Dan di situ kita back on track, slowly but sure. Tapi pertanyaanku adalah itu. Yang tadi aku bilang, yang aku buyar di otakku tuh. I don't know kalau ini wajar untuk diomongin di sini nih. Iya. Ngomong aja. Ini Wajar. program Iya. asik-asik aja. Dan mungkin itu pertanyaan dari banyak orang kan. Nah, sebetulnya Boy, ini kan Boy real manusia yang dibilang milenial kan? Yeah. Gitu. What is your concept about God? Aku tahu Tuhan tuh ada, and I believe that there's something bigger than us in this life. Tapi aku sebagai anak milenial, mungkin akunya aja ya. Aku bukan tipikal yang, karena aku dulu pernah ngikutin aturan-aturan yang super strict, yang benar-benar ngedengerin musik luar aja aku nggak sentuh. Sekarang kayak, I know there's a God, but I also live a good life. I wanna live a life yang for me is happy gitu. At least I try to do my best. At least, dan gak ngerugin orang lain. Iya. Dan itu saya pikir benar juga sih, tidak merugikan dan tidak menyusahkan orang, itu adalah konsep utama dalam kehidupan. Kembali kepada surga dan neraka. Ini kalau bicara surga dan neraka asik nih Boy. Karena first of all kita harus tahu dulu siapa yang masukin orang ke surga, siapa yang masukin orang ke neraka is God. Ada banyak orang seperti dia yang punya surga, seperti dia yang punya neraka. Oh, kalau kamu gak ke gereja 2 minggu, kamu masuk neraka. Ya kan? Oma-oma kita suka ngomong gitu. Boy, lu ke gereja, Boy. Lu gak ke gereja, Boy. Lu masuk neraka, gitu. Kadang-kadang kita mikir gini, Oma yang punya surga kah? Oma yang punya neraka kah? Gitu. Jadi, kita harus tahu dulu yang punya surga dan yang punya neraka adalah Tuhan. Ya. Tuhan yang berhak untuk bilang, ini boleh, ini tidak boleh, selesai. Lalu pertanyaan kedua, who is God? Ya. Kalau God itu hanya penguasa agama, maka Tuhan pencipta perpecahan. Nah, itu sebabnya yang saya percaya Tuhan bukan pencipta agama. Ya. Tapi God is Father. Ya. Tuhan itu Bapa. Nah, karena dia Bapa, dia sayang semua. Nah, yang menarik perhatian saya, Yesus tidak pernah bilang agama. Yesus bilang way. I'm the way, the truth, and the life. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Semua orang boleh punya pandangan. Saya bilang ya. Jadi akhirnya, menurut saya, Ya. kita percaya apa yang kita yakini. Ya. Lalu yang kedua, kita hindari apa saja yang merusak hidup kita. Menurut Boy, kenapa banyak orang milenial Ya. tidak tertarik dengan anything about religion? I don't know if mereka nggak tertarik, tapi Karena for sure they seeking for truth, right? yeah, they're seeking for truth. Tapi I mean like, I don't know. Sekarang we get carried away with what is changing with the world. Jangankan religion, like cultural base aja Indonesia punya Pancasila dan lain sebagainya. We're all like drifting away from it karena of the new technology and all the new fun stuff that we can get through digital. Maksudnya zaman tuh udah mulai berubah. I think it's not about forgetting the religion. Maybe there should be new millennial ways buat kita anak-anak muda
and also conventional nggak, itu still okay. Tapi kalau ada millennial, let's do a Jesus TikTok or something. Itu we can get the word out even more. You know what I mean? I think it's just the new, apa sih, orang-orang zaman udah berubah sedikit. Iya. Nah, menurut Boy, apa yang sebetulnya milenial cari hari-hari ini? Pernah ngerasa gini nggak? Pernah ditanya sama orang, are you happy gitu? Terus kita jawab, bingung aja, mau jawab apa bingung? Iya. Ya kan? Yeah, I'm happy. Tapi what is happy gitu? Iya. You know? Itu kalau Boy sih mau tahu apa artinya cukup dan apa artinya happy. Iya. Karena as a millennial, apalagi for someone at my age and di karir that I am going through, I always want more. Punya achievement sampai ke sini, sampai mau lagi. Mau ini nggak cukup. What is cukup? What is happy? Sehingga I don't have to look right and left anymore. I want to know that. Decision. Jadi cukup itu kembali kepada I say to myself, enough. Saya kebetulan pendeta yang prinsipnya 3A, asik-asik aja gitu. Jadi saya enjoy my life gitu. Maksudnya saya nikmati kehidupan, bukan sebagai I'm pendeta, ini orang berdosa gitu. Yang pertama, saya tidak pernah lihat orang sebagai orang berdosa. Yang saya lihat semua orang sebagai saudara dan keluarga gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang saya lihat itu fenomena yang terjadi sekarang. Orang nggak bisa puas, orang nggak bisa cukup gitu. Soal money gitu. Makanya kenapa orang misalnya jual diri, kenapa orang akhirnya halalkan segala cara, karena nggak pernah bisa. Dan yang Boy come up itu luar biasa. Jadi sekarang orang sibuk dengan happy dan puas. Tapi happy dan puas for me itu bukan a condition, it's decision. Dulu saya berpikir kalau saya bisa punya mobil sendiri, wah I'm happy. Tapi waktu saya get there gitu, cuma segini aja bisa punya mobil gitu. Ya kan. Lalu kita lihat di sebelah kita, Ferrari nih, if I get something like that, I am happy gitu. Nah, jadi akhirnya di atas langit ada langit. Jadi ini yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sebetulnya, how we make decision. Jadi hidup tidak dikontrol oleh condition, tapi hidup dikontrol oleh decision. Yeah, that's true. Karena at my age gitu ya, like cowok lagi ya, hunter, kita kan lahir sebagai hunter, kita harus mencari, kita gigi. Sometimes kayak terbelenggu sendiri gitu. You wanted this, udah dapat. You work hard for it, bukan asal dapat dari langit ya. Maksudnya kita kerja keras banget untuk tiba-tiba mau nikah lagi. Iya, terus dapat ini. Yo, lu kemarin udah doa minta ini, and now you got it. Sekarang nggak cukup lagi, dude. What do you want, man? Kayak it's a guy thing, you know what I mean? Tapi dan seperti itu kan, apalagi sekarang saya mau nikah. Iya kan? Lalu punya istri. Tiba-tiba berpikir, kenapa menikah jadi banyak masalah ya? Lalu kemudian pengen punya anak. Kalau saya punya anak asik. Tiba-tiba, kenapa punya anak tagihannya banyak? Iya kan? Gitu. Nah, how you feel about that? I'm ready. Maksudnya udah sebelum yang sekarang, sebelum sama Karen, udah sering pacaran. You are married now? Nah ya. Belum. Next year. Ini baru persiapan mau married. Lagi seru-serunya. Yoi. Welcome to the club. Oke. Jadi kita harus make sure you know that happiness and cukup is a decision. Nah, saran Boy untuk anak-anak milenial apa? What you said, make a decision, find your decision. Tapi gini ya, kita kalau masih muda, I don't want to judge people juga kalau ada yang tiba-tiba rusak, ada yang tiba-tiba at church, that's okay. Kita masih muda, kita semua mencari. We make mistakes, we fail, kita jatuh. Nggak semua orang punya bimbingan yang misalkan yang diajarin begini. So buat orang-orang yang fail, my saran is, sorry Inggrisku begitu terus. Saranku adalah it's okay to fail. Failing is a part of your journey, tapi pick yourself back up nanti. And God still good God. And God is still a good God. And don't be ashamed of your past. Let everything happen because you only live once. Kalau itu dari aku, mendingan punya past yang buruk dan punya great future daripada punya past yang bagus lalu kacau future. I think so. Dulu, nggak tahu Boy sempat masuk di zaman ini nggak? Dulu zamannya Om Gilbert masih kecil, iya kan? Ada orang tua yang bacain cerita Alkitab, ada orang tua yang ceritain
cerita tentang kehidupan Ya, itu aku. anak-anak, ya kan? Nah, masih diceritain kan sama orang tuanya? Orang tua aku dulu ceritainnya semua tentang Pastor Gilbert. Nih ada pastor nih, mau disantet. Nih ada pastor nih, mau ini nih. Tuhan tuh baik. Jadi you're being raised up in that kind of family. Ya, Oh. I was raised in that kind of family, but not to a very kencang-kencang extent. No, tapi perhatian. Maksudnya bukan cerita Alkitabnya, tapi maksudnya perhatian. Maksudnya mau menjelang tidur diceritain sama orang tua. Wah, enggak juga. Ini kalau kita lagi road trip kemana, gitu, lagi ngedengerin musik apa, terus tahu nggak Pastor Gilbert lumayan dong, gini, cerita-cerita. Kebanyakan it's your story. Jadi my childhood is you. Oh. If I close my eyes and sleep, I see your face again. Nah, jadi tapi at least hubungan sama orang tua selalu manis. Ya, Ya. Nah, menurut Boy bagaimana dengan hubungannya anak-anak yang orang tuanya? Artinya hidupnya juga nggak karuan, nggak pernah ngomong sama anak-anaknya. Dan itu yang berat buat anak-anak milenial sekarang kan? right. Iya kan? I mean, setiap rumah tangga they're gonna have a problem, whatever it is, ya kan. Tapi I think a relationship between a parent and a child is always good. Karena itu biar rumahnya hangat aja dan we get values instilled untuk nanti kita ke depannya. What is your dream if God give you children? My dream. Karena ini udah mau nikah kan, jadi udah mesti siap-siap ini ya My kan? dream simple sih, cuman pengen have a nice little family. Berapa anak? Hah? Berapa anak? 3? Good. Nggak usah gimana-gimana, yang penting cukup aja bisa ngelihat luar negeri, keliling dunia gitu ya, anggaplah setahun sekali gitu ya, bisa travel with the kids gitu. Just hal-hal yang very simple tapi ya pengen juga lah live a good life. Kita juga hidup di sini cuma Pengen umur. hubungan dekat sama anak Iya atau dong. lebih anak-anak lebih mandiri? Enggak lah, kayak nanti kalau punya anak kayaknya I wanna be that cool dad, you know, yang ngajak anak-anak ke hangout gitu. Iya kan? Sabtu kita ke bar yuk, Minggu kita ketemu Pastor Gilbert. Tapi pokoknya selalu mau hubungan dekat sama anak-anak. Iya. Luar biasa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir Iya. khususnya buat keluarga-keluarga muda. Boy tadi jelasin cukup banyak bahwa hubungan orang tua dan anak itu akan sangat menentukan. Karena tadi dibilangin banyak anak milenial itu sebetulnya hari-hari ini seperti lost figure. Ya, Betul nggak? mungkin karena teknologi juga nggak sih, semua orang jadi individualistic. Even if they're in the same house, you're all just playing through your phone. Oh iya. Communication tuh udah nggak ada lagi, udah lost. Like tapi itulah new normalnya kehidupan kita sekarang loh Pak. Kayak zaman dulu mungkin I grew up the Nokia era ya. Jadi masih kita ngobrol-ngobrol dalam mobil, masih nungguin. Oh nggak bisa banyak, cuman paling halo. Paling main ular, Iya. snake, ingat gak? Ya kan? Yang ditarik kayak pisang. Iya, paling gitu-gitu aja. Kalau sekarang kan kayak semua anak-anak udah individualistik, dari kecil aja udah nonton Baby Shark dari sini. Emaknya ngapain nonton YouTube, bapaknya main Mobile Legend. Kita nggak tahu, semuanya udah individualistik kan ya. Maybe that's one way. That's why I say kayak gimana cara ngenalin anak-anak zaman sekarang to religious stuff and also cultural stuff. Mungkin kita harus ngikutin zamannya mereka. Apakah kita harus TikTokin nih gereja? Apakah kita harus TikTokin nih Pancasila gitu, you know what I mean? Untuk nge-reach ke merekanya lagi. Karena anak sekarang diajak ngomong begini ya, one on one gak bakal mau denger. Atau nggak sekalian conventional way seperti your school di itu di New Zealand. Atau conventional way juga. Jadi orang tua bilang sama anaknya every 2 hours dari jam 6 sampai jam 8 no handphone. That's good too. Itu juga Iya bisa. kan? What is your plan for your family? I think I would want at least 1 hour no phone on the dinner table. Kayaknya itu bagus juga ya. Itu bagus. 1 hour at least on the dinner table. Selanjutnya bebas. Kita nggak bisa ngelarang juga. Mereka kita nggak kasih, ntar ketinggalan sama teman-teman sekolahnya. Atau Sabtu Minggu juga 3 jam. Bisa juga. Ya. Bisa juga. Supaya Ya, as hubungan- long as masih kecil gitu ya. 1 hour a day dinner table no phone. Kayaknya I think that'll be good. Wow. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, percakapan yang aneh-aneh ini dari 2 kelompok manusia yang sangat berbeda. Yang satu pendeta, satu pendoti. Bener. Jadi
Kayaknya saya mesti ajak Boy clubbing di gereja ya kan, supaya dia bisa menikmati sukacita hadirat Tuhan ya kan. Amin. Karena dia masih merasa bahwa dunia yang paling indah itu clubbing. Ya kan, padahal menurut saya itu dunia seperti bengkel kalau clubbing itu ya kan. Orang bunyi duk gitu ya. Sama seperti kita pergi ke bengkel, diketok sana duk mas gitu ya kan. Jadi tapi kembali, setiap orang punya keputusan masing-masing, tetapi yang pasti jangan merugikan orang, jangan nyusahin orang, dan jangan menyengsarakan diri sendiri, saudara. Iya kan, contoh kalau orang pakai narkoba itu kan menyengsarakan diri sendiri, ya kan. Lalu hidup seks bebas menyengsarakan diri sendiri. Ada banyak orang bilang, saya kan nggak merugikan orang, saya bayar. Betul, tapi Pak, Bapak punya istri, punya anak, ya kan. Dengan Bapak hidup selingkuh, dengan lain-lain, kan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Akhirnya satu, kita belajar, be yourself. Lalu yang kedua, God is God. Yang ketiga, God is good, ya kan? Dan yang keempat, we have to make decision in our life. Hidup ini bukan tergantung condition, tapi hidup ini soal decision. Jadi separah apapun, bahkan Boy bilang gini, mungkin masa lalu sudah gelap, iya kan? Tapi itu bukan berarti masa depan kita harus gelap. Masa lalu kita boleh gelap, tetapi kalau kita bangkit, kita berjuang, kita tahu masih ada Tuhan yang baik, dan hidup saya harus berarti. Tuhan mengampuni dosa kita, Tuhan menguatkan kita. Saya percaya Tuhan tuh nggak serumit yang kita bayangkan. Karena yang pertama, He is a good father. Iya kan? Dia ada untuk nolong kita. Dia ada bukan nyusahin kita. Gimana menurut Boy? Bener. God tuh ada buat nolong kita, buat ngasih kita the manual of life, biar kita nggak terlalu ke jurang. Dan itulah Alkitab. Alkitab manual book. Alkitab bukan nyusahin kita, tapi Alkitab menolong kita. Bagus gak untuk orang ya Pak ya, baca Alkitab sendiri tanpa diterjemahin sama orang lain, sama orang ketiga. Jadi apa yang mereka bisa dapat sendiri, itulah yang mungkin Tuhan yang bisikin ke dia. Itu sehat gak kayak gitu Pak? Buat saya ada dua hal. Yang pertama, untuk pengetahuan dirinya, why not? Alkitab buat saya seperti surat cinta Tuhan. Sehingga setiap orang bisa baca Alkitab berbeda-beda. Satu, dia pemahamannya ini, yang lain pemahamannya ini, nggak apa-apa kan? Akhirnya yang benar mana? Ada satu ayat firman Tuhan yang bilang luar biasa, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi buat saya, untuk pengetahuan pribadi ya, untuk pengalaman pribadi, sangat baik untuk kita baca Alkitab tiap hari. Jangan banyak-banyak, mungkin 5-10 ayat atau satu perikop kita pelajari dan kita ngerti menurut kita sendiri. Istilahnya, God, you are my daddy. Ya kan, Tuhan kau bapakku. Ajar aku dong gitu. Saya kadang-kala dalam doa simple, Boy. Kadang-kala saya suka bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu nih mesti bikin apa. Saya nggak tahu nih jalannya apa. Kalau ini dari Tuhan, buka. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup. Itu aja saya udah bingung. Kan ada banyak keputusan, misalnya saya harus ambil ini untuk staff, untuk kerjaan, untuk ini, untuk pelayanan, dan banyak hal gitu. Dan nggak semua hal saya bisa tahu, oh ini God's will. Dan jujur aja, untuk hal-hal yang saya nggak ngerti, saya seperti seorang anak kecil yang bilang, Tuhan, kalau ini jalan Tuhan, buka. Kalau ini bukan dari Tuhan, tutup supaya saya nggak sesat. Iya kan? Jadi itu yang saya bilang, personal relation. Apa pengalaman yang paling spesial bahwa He is a cool God buat Boy? Paling spesial is every day. Mau kita kayak gimana, ngerusak sampai apa, mau kita ngelakuin apa gitu, pintu gereja dan Alkitab nggak bakal tertutup buat kita. He'll always listen. That's cool. Ada yang pernah betul-betul berarti buat Boy? Kalau aku sih semua zaman-zaman waktu di Afrika itu luar biasa banget sih. Like I know He's there. Karena you see with your own eyes. I see with my own eyes, dan feelingnya beda ya. Kayak high-nya tuh beda banget loh. Karena itu happy banget. That 1-2 years of my life is so happy. Happy-nya beda. Berpikir nggak one day akan kembali jadi misionaris? Mau. Tapi nggak tahu kapan dan I don't know how. Kalau memang dipanggil untuk itu, buka. Kalau enggak, tutup. It's depend on your prayer. Terima kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, saya Gilbert Tumoindong dan Boy William mengingatkan buat saudara, kamu hebat. Haleluya. Thank you.